Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, nah pada sesi kali ini kelompok kami yaitu kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep pemahaman pada siswa dalam UBD. Nah, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anul Agustin, kemudian ada Mas Agung Yoga Baskara, Mas Ardian Rosyid Pradana, Mas Arief Tomo, dan Mbak Windy Shania Ardiantika. Oke, boleh di next, Mas. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep pemahaman pada siswa dalam UBD. Nah, harus kita pahami bahwa konsep pengetahuan dan pemahaman itu sendiri, jika ditinjau dari bahasa, untuk pemahaman yaitu bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pelajaran hingga dapat terkait dengan pemahaman peserta didik. Jadi antara pemahaman dan pengetahuan itu agak sedikit berbeda ya. Nah, boleh di next Mas. Nah, untuk dalam kurikulum UBD itu sendiri terdapat 6 aspek pemahaman. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan, kemudian yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima mampu berempati, dan yang keenam yaitu memiliki pengetahuan diri. Nah, untuk kelompok kami sendiri akan berfokus pada memiliki pengetahuan diri. Nah, di sini siswa dikatakan memiliki pengetahuan diri apabila dia mampu yang pertama menunjukkan kesadaran metakognitif, yang kedua memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman. Kemudian yang ketiga mampu menyadari apa yang tidak dimengerti, dan yang keempat mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Oke, boleh di next, Mas. Nah, untuk poin pertama yaitu menunjukkan kesadaran metakognitif akan disampaikan oleh Mas Ardian Rosyid. Kepada Mas Ardian Rosyid, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang poin menunjukkan kesadaran metakognitif. Metakognitif merupakan kesadaran peserta didik tentang kelebihan serta keterbatasannya dalam proses belajar. Dalam hal itu melibatkan kemampuan berpikir dengan objek berpikirnya adalah proses berpikir yang terjadi pada diri sendiri. Hal ini menunjukkan kemampuan diri untuk melakukan kontrol optimal terhadap diri sendiri tentang bagaimana peserta didik belajar mengevaluasi kebutuhan dan juga menerapkan strategi belajar dalam setiap tahapan belajar yang membuat peserta didik memiliki kinerja yang efektif dan strategis dan serta mampu merencanakan, mengurutkan dan memantau pembelajaran yang mereka terapkan. Nah, pada contoh yang saya ambil, kelompok kami ambil adalah ada seorang peserta didik yang memiliki kemampuan kelebihan dalam audio listening bahasa Inggris atau listening bahasa Inggris. Maka ia akan berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan tersebut serta mencari kelemahan-kelemahan yang ia miliki dan berusaha untuk memperbaikinya. Untuk cara bagaimana peserta didik ini mengoptimalkan kelebihannya tersebut akan dijelaskan oleh Mas Arief Utomo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ardian Rosyid atas penjelasannya mengenai kesadaran metakognitif. Untuk poin kedua, yaitu memahami gaya belajar, akan disampaikan oleh Mas Arief Utomo. Kepada Mas Arief Utomo, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Nah, memahami gaya pribadi dapat diartikan bahwa peserta didik memahami gaya belajar yang paling sesuai dengannya. Memahami proyeksi dapat diartikan bahwa peserta didik mampu untuk menggambarkan dan merencanakan hasil dari gaya pribadinya tadi apabila ia terapkan.
peserta didik juga mengetahui kebiasaan pikirannya ketika ia mampu membentuk suatu pemahaman atau menghambat pemahaman mereka sendiri. Nah, pada poin ini melanjutkan dari poin sebelumnya, itu peserta didik sudah mulai memahami bagaimana cara mengoptimalkan eh, kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Seperti contohnya tadi, contoh yang sudah disampaikan oleh Mas Rosid, ada peserta didik yang memiliki kelebihan listening bahasa Inggris. Nah, ketika dia mencari gaya belajar yang sesuai, itu mungkin dia akan menggunakan gaya belajar audio. Nah, setelah itu dia melakukan proyeksi atau prasangka. Oh, semisal saya menggunakan gaya pribadi, gaya belajar visual, audio itu akan memberikan hasil yang lebih maksimal daripada ketika dia menggunakan gaya belajar yang lain, seperti mungkin kinestetik. Nah, di situ dia memahami apa yang bisa membentuk suatu pemahamannya dan apa yang menghambat pemahaman mereka sendiri. Nah, dari hal ini tadi akan dilanjutkan oleh Mbak Windy. Demikian waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Arief Utomo atas penjelasan yang diberikan mengenai gaya belajar siswa. Kemudian poin ketiga yaitu menyadari apa yang kurang atau apa yang tidak kita mengerti akan disampaikan oleh Mbak Windy. Kepada Mbak Windy kami persilakan. Untuk menyadari apa yang tidak dimengerti, yaitu dengan memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, peserta didik dapat melihat apa yang kurang dalam dirinya. Serta setelah mengetahui hal yang menghambat pemahamannya, peserta didik pun menyadari hal apa saja yang tidak ia mengerti. Hal ini nantinya akan digunakan peserta didik sebagai bahan refleksi. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, untuk menyadari hal-hal yang tidak dimengerti, dapat dilakukan dengan bertanya pada diri sendiri, merenung sejenak, dan mengingat kembali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri, terutama saat pembelajaran, lalu dapat diidentifikasi dan digali lebih dalam mengenai penyebabnya. Itu dari saya. Terima kasih, Mbak Aan. Baik, terima kasih Mbak Windy. Dan yang poin keempat atau poin terakhir yaitu mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman akan disampaikan oleh Mas Agung Yoga Baskara. Pada Mas Agung kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk berikutnya adalah renungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Pembelajaran dan pengalaman dapat diartikan sebagai usaha atau aksi yang dilakukan oleh peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dan menyadari kekurangan akan pengetahuan yang belum dipahami guna memperbaiki hambatan yang ditemukan. Renungan arti pembelajaran dan pengalaman di sini merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh peserta didik untuk menanggulangi kelemahannya. Seperti misalnya, ketika guru menjelaskan dengan media visual, pulang sekolah peserta didik bisa mencari materi berupa audio atau visual untuk mempermudah pemahamannya terhadap materi yang tadi disampaikan. Seperti itu. Untuk poin yang saya sampaikan saya kira cukup. Waktu saya kembalikan lagi ke Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung juga Baskara atas penjelasan yang diberikan. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait dengan 6 aspek pemahaman di poin ke-6, yaitu memiliki pengetahuan diri. Nah, siswa di sini dikatakan memiliki pengetahuan diri jika ia mampu, yang pertama, menunjukkan kesadaran metakognitifnya, yaitu tentang apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Kemudian yang kedua yaitu memahami gaya belajar. Setelah siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya, maka ia akan bisa memilih atau memahami gaya belajar apa yang sesuai dengannya. Dan kemudian yang ketiga yaitu menyadari apa yang kurang. Dan yang keempat adalah mampu merenungkan arti pembelajaran. Nah, jadi setelah tahu kelebihan dan kekurangannya, maka ia akan memilih gaya belajar yang cocok dan dia juga akan terus berevaluasi untuk menyadari apa yang kurang dan berefleksi agar bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran nantinya. Nah,
Demikian tadi pemaparan hasil diskusi dari kami kelompok 6. Jika ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan, komentar, saran, kritikan maupun yang lainnya, boleh teman-teman sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatan yang sudah kita laksanakan bersama-sama ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.